Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gede Ikmal Syifa dari jurusan Ilmu Komunikasi dan saat ini saya siap untuk menjelaskan artikel ilmiah saya yang berjudul Pemaknaan Merokok pada Perempuan Perokok, sebuah pendekatan fenomenologi. Selanjutnya dari latar belakang, di sini saya pecah menjadi 5 poin utama yang akan menjadi inti dari pembahasan dan juga apa yang melatar belakangi saya untuk pada akhirnya mengambil topik ini. Yang pertama, perempuan perokok masih dianggap menyimpang dari norma sosial yang melekatkan citra feminin, anggun, dan bermoral pada perempuan. Tentunya ini juga didukung oleh budaya patriarki dan media yang berperan untuk membentuk stigma, terutama stigma negatif terhadap perempuan yang merokok. Di sini lingkungan sosial dan juga media tuh berperan besar untuk membentuk bagaimana cara pandang dan cara berpikir masyarakat melihat seorang perempuan perokok. Mereka dicap nakal, liar, atau tidak pantas sehingga beberapa dari mereka ada yang lebih memilih untuk menyembunyikan identitasnya dan juga seringkali hal ini membuat mereka terbatas saat melakukan interaksi atau komunikasi dengan orang yang ada di sekitar mereka. Di sisi lain, sebagian perempuan itu memaknai perempuan mohon maaf, di sisi lain, perempuan perokok itu memaknai kegiatan merokok itu sebagai bentuk ekspresi diri, pelarian, atau simbol dari kebebasan. Jadi beberapa dari mereka itu ada yang bersikap tidak peduli dan juga menentang adanya stereotip seperti nakal dan liar yang dicap kepada mereka melalui aktivitas merokok itu. Jadi mereka meneruskan hal-hal yang mereka sukai. Pendekatan fenomenologi di sini digunakan untuk memahami pengalaman dan makna subjektif dari perempuan perokok. Jadi kami melihat perempuan merokok itu tidak hanya sebagai kegiatan saja, tapi juga bagaimana mereka memaknai itu tidak sekedar dari penilaian secara sosial, tapi juga secara pribadi dari sang perokok. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana makna merokok bagi perempuan yang melakukannya, bagaimana perempuan perokok memaknai pengalaman mereka dalam menghadapi stigma sosial, dan yang terakhir, bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi konstruksi identitas serta komunikasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tentu saja bertujuan untuk menghadirkan suara-suara perempuan perokok yang seringkali terpinggirkan dan juga untuk menggali makna merokok menurut mereka. Di sini maksudnya adalah perempuan perokok dalam konteks sosial yang menekan dan juga memperluas pemahaman tentang identitas perempuan dan juga dinamika sosial yang mempengaruhi hidup mereka. Jadi beberapa dari mereka tuh ada yang merokok dan juga memilih untuk tidak merokok karena pengaruh dari lingkungan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana hal itu bisa mempengaruhi mereka. Terdapat 2 penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh Fauzi dan juga Aisyah dan kawan-kawan. Fauzi Maulana meneliti pada tahun 2018 dengan judul Mahasiswi Perokok, Studi Fenomenologi tentang Perempuan Perokok di Kampus. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan alasan perempuan merokok dan beberapa di antaranya yang bisa dianalisis adalah alasan stres, pertemanan, dan juga sebagai simbol dari kebebasan. Sedangkan Aisyah Suci dengan kawan-kawan meneliti pada tahun 2024 dengan judul Stigma Sosial dan Perempuan Perokok di Sumatera Barat. Fokus penelitian ini adalah fokus kepada stigma masyarakat dan juga peran budaya patriarki pada daerah tertentu, yaitu di daerah Solok, Sumatera Barat. Berbeda dari penelitian sebelumnya, fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana perempuan memaknai merokok itu sebagai bagian dari identitas mereka, bagian dari bagaimana mereka menjalin komunikasi dan juga resistensi yang mereka berikan dari diri mereka terhadap stigma masyarakat yang sudah terbentuk. Metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan juga wawancara kuesioner secara online. Beberapa pertanyaannya berisi tentang pertanyaan terbuka untuk menggali makna dan juga pengalaman secara langsung dari perempuan perokok, menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan juga fenomenologi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pendekatan fenomenologi ini berfungsi untuk memahami pengalaman subjektif dari perempuan perokok itu sendiri. Setelah kuesioner disebarkan dan wawancara sudah dilakukan sesuai dengan target pengisi dan juga target narasumber, didapatkan beberapa data dan dianalisis, kemudian dijelaskan secara deskriptif kualitatif yang merujuk kepada hasil dan pembahasan. Di sini mendapat 3 poin utama untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah disampaikan di awal. Yang pertama yaitu makna merokok bagi perempuan.
para perokok ini memandang bahwa kegiatan merokok ini sebagai cara mereka untuk menghadapi tekanan emosional seperti sedih, kecewa, stres. Mereka menggunakan kegiatan merokok itu sebagai alat menghibur mereka atau pelarian mereka. Mereka juga menjadikan rokok ini sebagai bagian dari lingkungan sosial. Mereka merasa bahwa mereka lebih diterima pada lingkungan atau circle tertentu apabila mereka berhasil menunjukkan jati diri mereka, yaitu adalah berani merokok dengan teman-teman yang selingkungan dengan mereka. Eee, Kegiatan merokok ini juga dimaknai sebagai pelarian dari, eee, masalah yang mereka hadapi, sebagai tempat kenyamanan mereka untuk melakukan aktivitas dan juga sebagai, ruang personal. Jadi mereka bisa menunjukkan jati diri mereka. Poin kedua dari hasil dan pembahasan yaitu pengalaman menghadapi stigma sosial. Ada yang bersikap bodo amat dan ada juga yang, eee, mereka berada pada lingkungan konservatif sehingga mereka melakukan kegiatan merokok itu secara diam-diam. Sikap yang berbeda ini, kedua sikap yang berbeda ini mencerminkan strategi adaptif dalam menghadapi tekanan sosial, bagaimana mereka merespon apa yang diberikan oleh masyarakat seperti memberikan tekanan kepada mereka, memberikan stigma yang buruk, mereka memberikan respon yang berbeda-beda. Ada yang tetap melakukan itu sebagai bukti saya adalah perempuan yang tidak bisa diatur oleh sosial, tapi ada juga yang merasa bersalah karena mereka sudah melakukan kegiatan yang dilarang atau bahkan memiliki stigma buruk gitu dari masyarakat sehingga mereka memilih untuk melakukan itu secara diam-diam. Poin pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh terhadap identitas dan komunikasi. Beberapa dari mereka melihat bahwa kegiatan merokok itu dianggap sebagai bagian dari identitas dan juga keberanian untuk tampil apa adanya. Sehingga mereka merasa bahwa begitulah cara mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apabila mereka sudah menunjukkan diri mereka yang sebenarnya dengan berani merokok, itu artinya mereka menunjukkan bahwa ya aku memang seperti ini. Begitu. Lalu kegiatan merokok ini bagi beberapa perokok tidak menghambat komunikasi secara sosial. Mereka tetap berkegiatan seperti biasanya, tetap melakukan komunikasi tanpa merasa terpinggirkan, walaupun beberapa memang ada yang memberikan tatapan sinis, tapi mereka kebanyakan dari responden tidak peduli dan juga tetap merasa bahwa komunikasi mereka ini tetap berjalan dengan baik. Mereka melihat kegiatan merokok ini juga menjadi bagian dari cara mereka untuk menyatakan eksistensi di tengah stigma sosial. Maksudnya ini stigma sosial yang menganggap bahwa perempuan perokok adalah perempuan yang buruk. Selanjutnya kita sampai pada poin penutup. Di sini terdapat 2 poin yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perempuan perokok memaknai merokok sebagai bentuk kenyamanan emosional, pelarian dari tekanan dan ekspresi diri. Meski sering mendapat pandangan negatif, mereka tetap bisa menjalani aktivitas sosial dan membangun hubungan dengan orang lain seperti biasanya. Mereka memiliki cara tersendiri untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri mereka. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan melibatkan usia lebih banyak uh, dan juga daerah dan latar belakang atau status sosial yang lebih beragam dari para responden sehingga bisa didapatkan data dan juga hasil yang lebih maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.